Tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung kepada orang baik dan berkunjung ke tempat yang baik, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan tentang berkunjungnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Di situ disebutkan ada dua ilmu yang berbeda. Ilmunya Nabi Musa ilmu syariat, ilmunya Nabi Khidir ilmu hakikat. Dua ilmu ini membuat dua tokoh ini berbeda pendapat. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tanpa dosa, Nabi Musa bertanya. Kemudian ketika Nabi Khidir menghancurkan atau merusak perahu milik orang yang berbuat baik kepada Nabi Khidir, Nabi Musa juga bertanya, protes. Yang terakhir Nabi Khidir ketika membenahi rumah yang rusak, padahal di kampung rumah itu tidak ada yang memberi makanan sedikit pun di saat Nabi Khidir, Nabi Musa dalam kondisi lapar. Dua ilmu ini berbeda dan tidak hanya terjadi kepada Nabi Musa, Nabi Khidir, tapi juga bisa terjadi di kalangan ulama. Mungkin juga ulama dahulu, mungkin juga ulama sekarang. Dua ilmu yang berbeda, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kalau syariat itu tingkatannya ya seperti orang awam kita. Ini pun kadang tak full ya, tidak full melaksanakan ilmu syariat. Ketika full sudah melakukan ilmu syariat, patuh betul kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, maka bisa ke tingkatan berikutnya adalah ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini apakah ada? Ada. Kalau ada orang ngomong Rasulullah dulu udah ada cerita ilmu hakikat ini dan itu. Nah, ini tanda kurang ngaji. Udah ada syariat, thariqat, hakikat, makrifat, tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau istilah-istilahnya memang tidak ada, tapi kalau prakteknya ada. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada juga istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis mu'an'an dan lain sebagainya. Tidak ada istilah seperti itu. Tapi prakteknya ada. Dulu juga ada di zaman Rasulullah itu ada istilah tahlilan, tidak ada. 2 hari, 7 hari, umpamanya tidak ada. Tapi prakteknya ada. Apa ya? Tahlilan, baca-baca yang kalimat thayyibah itu. Nah, disinilah perbedaannya orang yang begitu luas ilmunya, kemudian diajarkan kepada umatnya akan memberi pemahaman yang lebih luas dan luwes. Ini orang yang sudah luas dan luwes cara menyampaikan ilmunya, maka akan memberikan banyak manfaat. Nah, di zaman sekarang atau zaman dahulu ada juga yang seperti Nabi Khidir. Prakteknya itu kayaknya jelek ya, haram hukumnya secara syariat. Tapi itu dilakukan oleh wali, justru oleh walinya Allah, kekasihnya Allah. Contohnya seperti siapa? Di antaranya. Ini di antaranya. Saya menceritakan di antaranya saja ketika Kiai Hamid Pasuruan itu pernah disalami uang oleh tamu.
Ya, oleh Ki Hamid itu uang langsung dibuang ke tempat sampah. Secara syariat ini hukumnya haram. Ya, kalau secara syariat tingkatan kita orang biasa ya haram. Gimana kok rezeki dibuang, uang lagi dibuang di tempat sampah? Ditanya sama jamaahnya Ki Hamid, Yai, kenapa uang tadi yang diberi oleh orang itu kok dibuang ke tempat sampah? Itu kan rezeki. Apa jawabannya Ki Hamid? Cari sopo iku rezeki. Nah gitu. Encan siapa aja menjadi rezeki. Kata siapa itu rezeki? Itu bukan rezeki tapi penyakitnya. Loh, kok gitu Kiai? Iya, itu bukan rezeki tapi penyakit. Lihat saja di tempat sampah itu. Itu darah dan nanah. Akhirnya dilihat sama jamaahnya, ternyata darah dan nanah. Jadi hakikatnya uang yang tidak baik menurut siapa itu? Kiai Hamid adalah darah dan nanah. Kalau dimakan ya jadi penyakit begitu. Dia jadi penyakitnya apa? Jadi penyakitnya hati, kemudian hati tidak bisa bersih, hati kotor. Karena apa? Karena makan rezeki yang tidak halal. Ya mungkin rezeki yang apa, uang yang diberikan oleh tamu tersebut rezeki yang tidak halal. Apa dapat mencuri, apa korupsi atau gimana, tidak tahu. Yang tahu hakikatnya Kiai Hamid pada saat itu siapa yang ngasih tahu? Allah Ta'ala. Nah begini ini, ilmu begini ini tidak ada sekolahnya ya. Tidak ada kampusnya, tidak ada pondoknya. Kalau pondok di sana tahu ilmu beginian, tidak bisa. Tidak bisa. Ini ilmu memang dari hati yang bersih, menjalankan syariat secara utuh. Kemudian hatinya bersih, dirinya bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan dengan ilmu hakikat. Dikasih tahu ini sudah baik. Nah, gitu. Ada juga contohnya termasuk cicitnya Kiai Holil Bangkalan namanya Ralilur ya, Ralilur Khalilur Rahman gitu namanya. Dan dipanggil Ralilur. Ralilur ini tidak pernah ngajar secara formal, ngajar ngaji atau apa, tidak pernah. Ya cuman apa ya, menunjukkan dirinya itu adalah hamba Allah yang soleh. Kadang nggak menunjukkan hamba Allah yang soleh. Ya ada pakai baju, pakai celana pendek sampai lutut itu, songkoan, rokokan. Nah, suatu ketika keluarganya Ralilur ini, ya keturunannya Kiai Holil Bangkalan itu bangun pondok. Bangun pondok setelah selesai dibakar sama Ralilur. Ralilur ini sudah ada ikut cari sumbangan, tidak ikut ngajar, tidak ikut berjuang. Tahu-tahu pondok saudaranya itu dibakar ya. Nah, secara syariat hukumnya haram ini, haram. Tidak boleh. Sudah ada ikut bantu cari sumbangan, membantu memberi uang, kemudian tidak ikut ngajar di situ. Tiba-tiba pondok yang baru dibangun dibakar. Pengasuhnya bagaimana? Apa ngamuk? Ya enggak, diam. Karena ya tidak seperti Nabi Musa, tidak bertanya kenapa, enggak begitu. Karena sudah mengerti. Nah, karena apa kok dibakar? Mungkin kalau ditanya Ralilur ini, mungkin pelaksanaan pembangunan itu tidak sesuai dengan ajarannya Allah Ta'ala. Mungkin ada orang yang nyumbang dari uang haram. Kan tidak tahu. Yang kelas-kelas syariat ini tidak tahu. Kalau ada yang menyumbang dari uang haram tidak tahu. Ya kan? Kadang yang haram saja masih diharap-harap ya. Masih diharap-harap ya. Jadi tidak tahu. Yang tahu hanya Ralilur. Siapa yang ngasih tahu? Allah Ta'ala. Ini juga tidak ada sekolahnya ini. Kemudian kita mau sekolah tidak bisa. Ya kalau ingin bisa, jalankan semua perintah Allah, jauhi larangannya. Bisa-bisa nanti mempunyai ilmu hakikat seperti ini. Ada juga di Pasuruan, di Sidogiri itu. Namanya Kiai Hasani. Nah, Kiai Hasani itu setahu saya ketika mondok di Sidogiri itu, kalau disalami uang orang dewasa mesti menolak. Kadang kalau mau dicium tangannya ditarik. Kayak tidak mau begitu. Jadi kalau disalami uang tangannya itu kaku begitu. Kalau yang salaman orang dewasa. Jadi kalau kaku kan tidak bisa nempel uangnya. Jatuh. Nah, pasti jatuh kan.
Kalau kita kan enggak, kalau disalami uang orang itu kan estoh ya. Estoh, oh engki. Bukan kaku tangannya tapi krekok ya, krekok. Begini. Nah, Kiai Hasan itu kalau ditamani kaku, takut. Dan kalau dicium biasanya ditarik. Kalau yang salaman itu orang dewasa. Nah, kalau anak kecil pada waktu itu saya masih kecil, umur 9 tahun. Iya 9 tahun. Iya. Dikasih uang sama paman saya. Ya, paman saya itu kebetulan soulmate-nya Kiai Hasan nih, paling disukai ya, paling disukai santri yang paling disukai. Sering ke rumahnya, sering ke rumah paman saya itu. Nah, sebelum salaman ke Kiai Hasan itu dikasih uang pada waktu itu 1.000 ya, 1.000 rupiah. Kalau sekarang ya mungkin berapa ya? Apa 50.000 ya? 2 anaknya, saya keponakannya dikasih 1.000-an. Buat apa? Salamkan sama Kiai Hasan ini. Nah, kalau Kiai Hasan itu disalami anak kecil, itu dikasihkan tangannya, diciumkan gitu kan. Oh, kayak duit rek gitu. Kayak duit rek. Wah, api lagi arek iki. Ya wis tak terima gitu. Tapi kalau yang salaman orang dewasa itu tangannya kaku gitu. Tangan kaku, kadang ditarik. Ya mungkin kalau ditanya Kiai Hasan kenapa ditarik? Mungkin kalau disalami orang dewasa itu mungkin panas tangannya mungkin loh ya kalau ditanya. Karena apa? Ya orang dewasa kan sudah punya dosa. Saya pada waktu itu kan masih kecil. Umur 8 tahun, 9 tahun sama sepupu saya itu begitu. Jadi ini orang-orang hakikat itu seperti itu. Jadi ada sesuatu ilmu yang apa ya? Sepertinya tidak baik tapi baik. Nah, begini ini memang harus ngaji. Apakah yang lain juga pernah terjadi? Pernah. Ini ceritanya Gus Baha kalau gak keliru. Gus Baha itu cerita, Kiai Maimun Zubair itu kalau sholat Jumat ya, tidak pernah di saf pertama. Ya. Kiai Maimun Zubair ulama besar itu, ulama nasional ya, tingkat nasional, ulama besar alim. Kenapa? Syariatnya kan mengatakan kalau ingin sholat itu di saf pertama dekat dengan imam yang alim-alim itu. Kiai Maimun Zubair enggak katanya Gus Baha itu. Malah di paling pinggir, di paling pojok, enggak kelihatan sama imamnya. Setelah ditanya, kenapa Yai? Sampean ini kan ulama, enggak memberi contoh sholat berjamaah Jumatan itu di saf pertama Kiai. Kok malah di pinggir-pinggir di belakang lagi, singit-singit. Ya sembunyi-sembunyi. Gini ya, kalau saya bermakmum kepada imam, kemudian di belakangnya imam, saya dekat sama imam, imamnya grogi, mau berkhutbah itu grogi, akhirnya ketika dipaksa grogi, luput-luput banyak salahnya, namanya juga grogi, ngetek ya, dredeg ya. Ini kan ilmu hakikat main ini, ilmu syariatnya ya dikesampingkan dulu. Apa? Cuman sunnah aja. Ada di saf pertama. Akhirnya untuk menghindari imam itu grogi. Jadi Kiai Maimun Zubair itu sholat Jumatnya itu di pojok-pojok singit-singit sekiranya imamnya itu enggak kelihatan ya. Kalau kelihatan nanti grogi. Karena apa? Karena Kiai Maimun Zubair itu ulama besar, orang alim. Nah, yang jadi imam ya ada alim, cuman ngertilah bisa jadi imam atau khatib Jumatan. Ya seperti itulah hidup itu. Makanya kita itu tidak boleh suudzon. Ya karena begini ini. Nah, kebanyakan ketika ada ulama ada agak-agak berbeda sedikit langsung suudzon. Daram aja. Kan gitu ya. Kok tidak bisa ngajari baik kepada umatnya. Ya mungkin kadang seperti ini. Kadang juga ini kalau ulama yang betul-betul soleh ya. Kalau cuman ya bukan ulama kemudian pakai model begini. Ya jangan ya itu lain kelas ya. Ngelap-helap. Jadi gini ya. Ada orang itu jadab itu karena kehendak Allah. Helap. Itu memang karena kehendak Allah. Kalau orang itu menjadab, mehelap, itu bukan kehendak Allah, tapi nipu itu. Jadi nipu itu bukan uang saja. Nipu dengan pura-pura helap, jadab itu juga nipu loh ya. Mehelap ya. Ini mah aneh, padahal dia bukan kehendak Allah. Karena betibi, teroko cana wali, helap, sudah tingkatan yang
hakikat. Nah, ini nipu juga. Jadi nipu itu bukan hanya soal uang, soal coblosan, soal tim sukses. Bukan hanya itu saja. Orang soleh, ahli sholat, ahli syariat, kelihatannya bagus, pakai sorban, banyak jamaahnya, lah helap. Padahal dia bukan orang helap yang diinginkan oleh Allah, jadab yang diinginkan oleh Allah, bukan majdub yang dihelapkan, ya. Ditarik oleh Allah. Pikirannya akhirnya nggak normal, nggak seperti biasanya, nggak seperti itu, lama helap. Nah, ini penipu juga ini, cuman penipunya di segmen yang berbeda dan lini yang berbeda katanya anak sekarang. Jadi nipu juga itu. Terus kocaknya beli helap. Nah, ingin dikatakan wali atau helap. Makanya kita ini kadang melihat orang alim, tokoh, perilakunya itu ada sebagian tidak cocok dengan syariat. Itu hati-hati ya. Kalau orang alim loh ya. Kalau orang alim yang soleh ya. Tingkahnya kok agak aneh, tidak cocok sama syariat. Itu jangan protes dulu ya. Hati-hati. Sampean yang salah. Bener ini. Ada juga santrinya Kiai Hasyim Asy'ari itu, lupa saya namanya. Ketika bangun masjid, masjidnya belum selesai. Masjidnya belum selesai di depan rumahnya. Kemudian ada golongan Islam abangan mau jual gamelan, alat kenongan itu, alat musik zaman dulu kenongan itu ya. Gamelan itu mau dijual. Siapa yang beli? Kiai itu, kiai yang membangun masjid belum selesai itu. Apa yang bagian awam-awam tidak ngerti ilmu hakikat ini langsung ngomong kiai ini tidak benar. Oh, masjid belum selesai, kok beli gamelan, maksiat itu. Ah, ini kurang ilmu begini ini. Kalau ada orang alim yang bertingkah, orang alim yang soleh bertingkah aneh, jangan protes. Itu mungkin ada maksudnya yang lebih baik. Nah, ketika membeli gamelan yang mahal itu tidak menyelesaikan masjidnya, banyak yang protes. Namanya kiai ini kiai yang alim dan soleh, ya enggak sakit hati walaupun dicaci maki, diam saja. Setelah lama kelamaan gamelan setelah dibeli, ya ditabu. Tabu di depan rumah kiai. Siapa yang datang? Ya yang golongan Islam abangan itu yang datang, yang enggak pernah sholat itu, yang enggak pernah puasa, datang semua ngajak. Karena merasa gembira gamelannya dibeli, ngajak sama teman-temannya, grup-grupnya itu, ayo datang. Kiai ini baru sekarang ada kiai beli gamelan, apalagi sedang bangun masjid belum selesai, beli gamelan, ditabu di depan rumahnya, datang semua, datang rumah rame. Setelah ditabu, bagaimana berikutnya? Berikutnya adalah banyak orang yang datang di saat itu, kemudian kiai itu berkata, saya sudah membeli gamelan sampean, ayo tidak apa-apa ditabu di rumah saya. Sekali-kali nanti setelah gamelan, musik-musik gamelan, sholat berjamaah di masjid. Nah, mulai kena kan? Mulai kena kan ya? Yang dulunya belum pernah sholat, belum pernah puasa, mulai kena. Akhirnya sholatlah ke masjid, ditabu lagi. Sholatlah ke masjid, ditabu lagi, sholat. Akhirnya istiqomah, sholat di masjid. Yang orang sebelumnya tersebut tidak pernah sholat, apalagi berjamaah di masjid. Nah, begitu. Setelah enak dia sholat di masjid, lihat masjidnya belum selesai. Ya apa nih kiai? Ini kan masjidnya belum selesai. Boleh nggak kiai kita ini jamaah baru yang masih banyak dosen nyumbang ya? Oh boleh. Akhirnya gimana? Akhirnya yang tampaknya itu mustahil atau maksiat, maka menjadi perbuatan yang soleh yang banyak manfaat. Satu, orang yang enggak sholat bisa sholat. Orang yang biasa enggak berjamaah bisa berjamaah. Enggak biasa berpuasa bulan Ramadan berpuasa. Kemudian masjid selesai. Gara-gara apa? Ya ini, pakai ilmu hakikat. Tapi kalau ilmunya dangkal, bukan orang soleh, jangan melakukan seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Artinya orang alim yang soleh. Begitu. Makanya kita ini jangan sembarangan nuduh orang alim. Yang orang alim yang soleh dengan tuduhan sembarangan. Karena sikapnya sepertinya kurang sesuai dengan syariat. Jangan ya. Oh berarti ada maunya, maksud dan tujuan yang lebih baik. Cukup sekian dulu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.